night feels heavier than my bones. Every heart beats like an echo, calling through a valley made of stone. Shalom, selamat malam, apa kabar? Luar biasa, siapa yang luar biasa, apanya yang luar biasa teman-teman? Ya, saya intermezzo dikit ya. Saya punya pendeta di gereja, sempat bilang, orang-orang bilang luar biasa. Apa yang luar biasa? Saya mengikuti ya, pendeta ini. Apa yang luar biasa, siapa yang luar biasa? Terus kata pendetanya, katanya bagusnya menjawabnya puji Tuhan. Karena seringkali luar biasa ya, bagus juga sebetulnya, yang luar biasa sebetulnya Tuhan ya. Tapi kok dia ngomongnya seperti itu, puji Tuhan katanya sebaliknya. Ya, puji Tuhan kita boleh ada pada malam hari ini. Dan tema malam ini adalah tema pembinaan yang diberikan oleh LPPI, yaitu dari BPH LPPI. Tema pembinaan malam hari ini masih menggunakan buku yang ditulis oleh John Piper dengan judul bukunya Finally Alive. Finally Alive itu dalam bahasa Indonesianya hidup selamanya, dengan subjudulnya yaitu apa yang terjadi. Tunggu bentar, lihat dulu. Apa yang terjadi saat kita dilahirkan kembali. Apa yang terjadi saat kita dilahirkan kembali. Ya teman-teman, buku ini ya, bukunya seperti ini. Buku ini menjelaskan dengan detail kelahiran baru, menjelaskan secara detail kelahiran baru. Dan mari kita lihat teman-teman, apa saja sih yang dibahas di dalam buku ini mengenai kelahiran baru. Boleh slide-nya? Ada terdiri dari 5 bagian bukunya teman-teman. 5 bagian, yaitu bagian yang pertama, apakah kelahiran baru itu? Ada sub-subnya, tapi saya tidak tulis biar mempercepat waktu. Kemudian bagian kedua, mengapa kita harus dilahirkan kembali? Apa pentingnya kita harus dilahirkan kembali? Itu sudah dibahas di bulan-bulan tahun yang lalu. Kemudian bagian ketiga, bagaimana proses kelahiran baru itu terjadi? Bagaimana sih kita bisa mengalami proses kelahiran baru? Dan bagian keempat, apa saja efek atau tanda-tanda dari kelahiran baru itu? Dan kita saat ini akan membahas bagian yang keempat. Bagian keempat ini, yaitu terdiri dari iman. Iman itu mengalahkan dunia. Jadi efek daripada kelahiran baru itu adalah iman mengalahkan dunia, yang sudah dibahas oleh Kak Pinkan di bulan Februari. Kemudian bab 11-nya regenerasi, iman, kasih, dalam urutan demikian. Jadi urutannya harus regenerasi atau lahir baru dulu, baru muncul iman dan diaplikasikan melalui kasih. Kemudian bab 12-nya, bab 11-nya disampaikan oleh Kak Regina bulan Maret. Kemudian bulan April disampaikan oleh Kak Weni, yaitu kemerdekaan dari praktek dosa, bahwa manusia itu tidak rentan akan dosa, ya, memiliki potensi, tetapi pada saat dia lahir baru, kuasa dosa itu sudah tidak, bukannya sudah tidak ada lah, berkurang, lemah gitulah. Kemudian yang terakhir ini, bab yang ke-13, efek dari kelahiran baru adalah kita bisa mengasihi sesama dengan kasih dari Allah, yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Dan bulan depan teman-teman diharapkan untuk tidak istilahnya tidak absen di dalam mengikuti ibadah tema pembinaan ini. Bulan depan itu bagaimana, bagian kelima, bagaimana kita dapat menolong sesama kita untuk terlahir kembali. Bagaimana caranya? Yaitu dengan beritakanlah Injil Yesus Kristus, kemudian aku mengutus engkau untuk mencelikan mata mereka. Itulah teman-teman hal-hal yang diceritakan, yang dibahas di dalam buku Finally Alive.
Jadi dari bagian 1 sampai bagian 4 dan sampai bab 12 ini sudah dijelaskan bagi teman-teman yang mungkin tidak hadir pada saat tema pembinaan itu bisa melihat di YouTube PDPK. Di YouTube PDPK, teman-teman bisa lihat. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang efek daripada kelahiran baru itu, yaitu mengasihi sesama dengan kasih dari Allah. Firman Tuhannya didasarkan pada firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 21. Saya akan membacakannya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 sudah ketemu? Oh, lihat di situ aja ya, saya bacakan ya buat teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikian kita ketahui bahwa kita tetap tinggal di dalam Allah dan Dia di dalam kita karena Ia telah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Ayat 17, dan inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Ya, demikian firman Tuhan ya, yang kita lihat, yang sudah saya baca tadi tentang kasih Allah. Ya, teman-teman, kita tahu bahwa sebelum kita lahir baru, roh kita mati, ya. Sebelum kita lahir baru, roh kita mati. Kita tahu ceritanya Adam dan Hawa pada saat mereka jatuh ke dalam dosa, maka mereka terpisah dari Allah. Jadi sebelum kita lahir baru, roh kita mati dan kita terpisah dari Allah oleh karena dosa kita. Sebab itu kita lahir baru, kita perlu lahir baru dengan mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kita. Yaitu Yesus bertakhta dalam hidup kita, Yesus memerintah dalam hidup kita, dan pada saat kita menyerahkan hidup kita, maka Roh Kudus memimpin dan menguasai hidup kita. Roh Kudus memimpin dan menguasai hidup kita, dan kita menjadikan Yesus adalah Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kelahiran baru ini menciptakan koneksi. Kelahiran baru menciptakan koneksi, teman-teman. Koneksi antara kasih Allah kepada kita dan kasih Allah kepada kita dengan kasih kita kepada sesama manusia.
Jadi sebetulnya kelahiran baru merupakan aksi daripada Roh Kudus, yang menghubungkan hati kita yang menjadi yang batu, hati atau roh kita yang mati itu dihubungkan dengan hati Allah yang penuh kasih dan hidup. Itu maksudnya di dalam perikop yang kita baca. Nah, mari kita lihat apa saja yang dibahas mengenai kelahiran, apa saja yang dibahas. Mari kita lihat apa saja yang dibahas mengenai kelahiran, apa saja yang dibahas mengenai kasih. Kita lihat di sini Rasul Yohanes menjelaskan bahwa kasih Allah dengan pemahaman dua cara. Di sini kita melihat di ayat yang telah saya bacakan tadi di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 21 itu, Rasul Yohanes menjelaskan kasih Allah dengan dua cara. Kita melihat dengan dua cara, teman-teman bisa lihat di situ ya. Yaitu pertama adalah natur Allah. Natur itu apa ya? Natur itu keberadaan atau sifat Allah. Jadi kasih itu adalah natur Allah, atau natur Allah itu adalah kasih Allah. Kita akan lihat di dalam, kita melihat di sini ditulis kasih menjadi bagian. Kita melihat di sini kasih menjadi bagian dari keberadaan kita melalui kelahiran baru. Jadi pada saat teman-teman lahir baru, pada saat kita lahir baru, maka kasih Allah ada dalam hidup kita, karena Allah itu adalah kasih. Natur Allah itu kasih. Jadi pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kasih Allah itu bertakhta dalam hidup kita, menguasai kehidupan kita. Kasih Allah menguasai kehidupan kita. Saya mohon kesediaan untuk membacakannya Dape. Kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 7 dan sampai 8. Dape minta tolong untuk membacakannya. 1 Yohanes 4 ayat 7, lihat aja di depan, Dape. Satu Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Terus? Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, terima kasih Dape. Teman-teman kita lihat di sini ada tulisan yang saya beri warna merah ya. Di ayat 7, 1 Yohanes 4 ayat 7 itu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi kasih itu berasal dari Allah. Kemudian di ayat 8, siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Jadi ada koneksinya ya. Kasih itu berasal dari Allah. Kalau kita tidak mengasihi, maka kita tidak berasal dari Allah. Dan Allah itu adalah kasih, berarti keberadaan Allah itu adalah kasih gitu teman-teman. Keberadaan Allah itu adalah kasih. Dan bisa dianalogikan seperti ini. Api itu panas. Kemudian api itu panas, cahaya itu dari matahari. Jadi di sini John Piper ingin menjelaskan bahwa natur dari api itu memang panas. Jadi api itu memang panas gitu. Kemudian matahari itu memang bercahaya gitu, ada cahayanya. Kita tidak bisa mengatakan api itu dingin, nggak bisa, karena memang sifat dari api itu panas. Gitu juga dengan matahari itu cahaya. Nah, jadi John Piper mengatakan sebagaimana Allah, natur Allah itu adalah kasih, jadi tidak bisa dipisahkan kasih Allah itu dengan dirinya. Kita tidak bisa memisahkan. Jadi sebab itu teman-teman, pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau pada saat kita lahir baru, maka natur Allah itu ada di dalam hidup kita, menguasai kehidupan kita seharusnya ya. Dan udah itu Allah itu kasih, keberadaan Allah itu kasih. Di situ disebutkan seperti itu. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa
kasih Allah bukan seperti kita menerima surat, misalnya kita menerima dari surat dari tukang pos atau hadiah dari teman kita. Bukan seperti itu pengertian tentang kasih Allah. Tetapi Allah sendiri memberikan dirinya kepada kita. Allah sendiri memberikan dirinya pada kita. Sehingga keberadaan Allah itu ada di dalam diri kita, hidup kita. Nah, itu yang pertama. Jadi, yang pertama itu Rasul Yohanes menjelaskan kasih Allah dengan pemahaman dua cara. Pertama sebagai naturnya. Natur Allah itu adalah kasih. Yang kedua yaitu kasih Allah dinyatakan dengan mengutus putranya. Kasih Allah dinyatakan dengan mengutus putranya. Tujuan pengutusan yaitu untuk menjadi pendamaian bagi dosa kita, dan pengutusan itu identik dengan kasih. Sehingga kita boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Saya mohon kesediaan Simon untuk membacakan 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Silakan Simon. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan kepada kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. ya, saya warna merah tulisan di situ yaitu Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Kemudian yang di ayat 10-nya Allah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi wujud dari kasih Allah atau manifestasi dari kasih Allah, di mana Allah itu naturnya adalah kasih. Dia mewujudkannya dengan mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Artinya bahwa Tuhan Yesus menanggung hukuman atas dosa kita. Tuhan Yesus menebus kita dari dosa kita. Itulah wujud kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Wujud kasih Yesus di dalam kehidupan kita yang Tuhan melalui Yesus Kristus yang sudah mati, di mana kita memperingatinya bulan April kemarin. Yesus sudah mati bagi kita, menebus kita dari dosa-dosa kita. Itulah wujud kasih Allah kepada kita, dia dengan mengutus Yesus ke dalam dunia ini. Tujuannya apa? Untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, berikutnya berikutnya yaitu ada poin yang krusial. Ada poin yang krusial yang akan dikatakan oleh Rasul Yohanes bahwa natur Allah itu kasih, dan sebagai wujud atau manifestasi dari kasih Allah dengan mengutus anaknya ke dalam dunia ini. Maka ayat 11 kita lihat di sini. Mohon kesediaan baca Bu Yuli. Nggak bisa baca ya. Itu aja. Kak Titin baca. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ya, makasih Titin. Di sini dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika tidak ada seorang pun melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Berarti orang yang telah lahir baru harus mengasihi, sebab itu adalah keberadaan kita. Roh Allah tinggal di dalam kita, kasih Allah sedang disempurnakan di dalam kita. Fakta, Allah mengasihi kita dapat berdampak pada kasih kita kepada sesama melalui keberadaannya.
Teman-teman, kita tadi saya udah jelaskan sebelumnya bahwa Allah itu naturnya kasih, ya. Kemudian sebagai wujud dari kasih, Allah mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menebus kita dari dosa kita, sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Nah, berikutnya Rasul Yohanes mengatakan, ada poin yang krusial di sini, dia mengatakan bahwa kalau demikian, saudara-saudara yang kekasih, jika Allah demikian mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Jadi, karena Allah demikian mengasihi, artinya demikian mengasihi itu artinya Allah sudah menyerahkan, mengutus Yesus ke dalam dunia ini, maka seharusnya kita juga saling mengasihi. Seharusnya kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Di sini dikatakan bahwa dianalogikan seperti, kita bisa melihat dianalogikan oleh John Piper seperti ini. Ikan itu hidupnya di air. Udah pasti hidupnya di air. Dia berenang di air. Kemudian burung itu terbang di udara. Demikian juga kita yang sudah lahir baru, di mana roh Allah ada di dalam diri kita, maka harusnya kita itu saling mengasihi. Harusnya kita itu saling mengasihi kepada sesama. Karena apa, teman-teman? Karena memang pada saat kita lahir baru, pada saat kita mengundang Yesus di dalam hidup kita, maka natur kita, keberadaan Allah ada di dalam diri kita. Nah, sebab itu di sini dikatakan bahwa dianalogikan oleh John Piper bahwa itu seperti ikan yang berenang di air, kemudian burung di udara, terbang di udara. Kita sebagai manusia, karena itu menjadi keberadaan kita, maka kita pun harus saling mengasihi. Nah, kita bisa melihat apakah kita memiliki dampak daripada kelahiran baru kita. Saya percaya kita semua sudah lahir baru di sini, ya kan? Nah, apakah kita sudah memiliki itu di dalam hidup kita masing-masing? Apakah kita sudah memiliki kasih itu kasih itu kepada sesama kita manusia? Demikian, teman-teman. Nah, itu di situ disebutkan, kita sudah tahu bahwa natur Allah itu adalah kasih. Wujud dari kasih-Nya itu adalah dengan mengutus anaknya ke dalam dunia. Tetapi tidak hanya itu saja, kita pun harus bisa mengasihi sesama manusia, apapun keadaannya. Teman-teman kemarin kan sudah belajar tentang iman, mengalahkan dunia, kemudian regenerasi iman dan kasih, kemudian kemarin juga dengan kali ini membahas tentang kemerdekaan dari praktik dosa. Dan itu adalah efek dari kelahiran baru. Nah, berikutnya, sebab itu di sini Rasul Yohanes di dalam ayat yang tadi, ayat 11 itu ada kata harus. Haruslah kita, berarti itu sesuatu yang wajib, sesuatu yang penting yang harus kita lakukan. Karena demikian ininya Allah, ya, demikian kasihnya Allah kepada kita, sehingga Ia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Sebab itu kita pun di sini dikatakan harus di ayat 12 itu. Berikutnya adalah bagaimana cara orang yang telah terlahir kembali itu adalah kasih. Kita sudah mengetahui natur Allah, kemudian kita sudah mengetahui bahwa manifestasi dari kasih Allah itu adalah mengutus anaknya ke dalam dunia. Dan saat kita lahir baru, kelahiran baru itu menghubungkan kasih Allah kepada kita dengan kasih kita kepada manusia. Nah, bagaimana caranya? Kita sudah lahir baru, kemudian bagaimana caranya kita mewujudkan kasih Allah di dalam hidup kita secara nyata. Kalau tadi Tuhan sudah Tuhan sudah menyatakan atau mewujudkan kasih-Nya secara nyata dengan mengutus anaknya, maka di sini dikatakan bahwa kita pun juga harus mewujudkan kasih Allah itu kepada sesama.
Nah, caranya di sini dikatakan salah satunya ada 2 cara yang dikemukakan oleh John Piper di dalam bukunya. Di sini yaitu dengan rendah hati turut bersukacita dalam kebaikan yang dimiliki sesama. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 14. Saya mohon kesediaan Keke untuk baca. Satu Yohanes 3 ayat 11 sampai 14. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar sejak semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh saudaranya. Mengapa ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan saudaranya benar. Janganlah heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Siapa yang tidak mengasihi, ia tinggal di dalam maut. Ya, makasih Keke. Ya, teman-teman, ini adalah cara kita mewujudkan kasih Allah secara real kepada sesama kita. Nah, kita melihat kenapa sih ini Rasul Yohanes justru mengangkat contoh dari Kain ya. Kain. Dia mengambil contoh dari Kain, sebab inilah berita yang telah kamu dengar sejak semula ya, bahwa kita saling mengasihi. Kemudian bukan seperti, dia mengambil contoh Kain, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh saudaranya. Mengapa ia membunuh? Di sini disebutkan mengapa ia membunuh, sebab perbuatannya jahat dan perbuatan saudaranya adalah benar. Jadi teman-teman, di sini dikatakan bahwa mengapa Rasul Yohanes mengambil contoh Kain membunuh Habel. Tentunya mungkin kita akan bertanya, kayaknya nggak relevan deh, saya nggak mungkin deh membunuh orang gitu kan, nggak mungkin kita membunuh orang. Tapi di sini Rasul Yohanes mengatakan dia tidak mau menspesifikasinya dengan membunuh secara lahiriah gitu, membunuh tubuh. Tapi dia mengatakan di sini dia ada pertanyaan, mengapa Kain membunuh? Ada sebabnya. Sebabnya segala perbuatannya jahat dan perbuatan saudaranya benar. Jadi Rasul Yohanes ingin melihat motivasi di balik apa yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel. Motivasinya apa? Karena Kain itu memiliki perbuatan yang jahat. Perbuatan yang jahat, sedangkan adiknya itu memiliki perbuatan yang baik. Jadi ada kontras, membuat Habel itu seperti merasa panas hati, panas, atau dia merasa iri gitu kepada saudaranya, kok saudaranya kayak diberkati dengan karena perbuatannya baik. Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa kita lihat apakah kita seperti juga Kain yang memiliki perbuatan seperti perbuatan yang membuat kita panas hati kalau melihat orang lain sukses atau orang lain terlihat baik. Kita tidak suka orang lain terlihat baik, tapi kita senang kalau orang lain bermasalah gitu kan, mendapat masalah. Contoh saya melihat di sini contohnya, misalnya sewaktu anak di sekolah, mungkin ada yang nyontek, ada satu anak yang tidak nyontek. Teman-temannya itu pada nggak suka gitu kan. Lu kenapa sih nyontek? Kenapa sih kamu nggak mau ikutan sama kita nyontek misalnya? Atau kita bolos, sedangkan dia enggak gitu. Jadi merasa orang yang bolos itu yang melakukan hal yang jahat, jadi terlihat gitu, kejahatannya tuh terlihat oleh karena perbuatan baik orang lain gitu kan, perbuatan baik, integritas orang lain. Itu yang membuat akhirnya orang lain panas. Teman-teman pernah nggak merasakan seperti itu? Saya kayaknya baik-baik aja, kenapa orang itu nggak suka ya terlihat ya? Saya kok melayani baik-baik aja, kok dia nggak suka ya pelayanan saya? Padahal saya kan nggak ngapa-ngapain dia juga, saya nggak merugikan dia, kok dia kayaknya membuat mengkritik gitu. Misalnya dengan cara dia mengkritik, menjatuhkan kita di belakang gitu. Jadi itu yang ingin disorot oleh Rasul Yohanes. Misalnya orang korupsi, dia nggak mau korupsi.
Nah, dia tuh disingkirkan justru disingkirkan, justru perbuatan yang jahat itu justru dipilih orang, dibela orang gitu kan. Dan ada lagi nggak teman-teman yang bisa membuat contoh lain? Contoh yang paling kita bisa lihat adalah Yesus sendiri sebetulnya. Ya kan teman-teman bisa lihat ya. Tuhan Yesus itu dibenci oleh Farisi, ahli Taurat gitu kan. Kita melihat Yesus itu melakukan banyak mujizat. Dia melakukan perbuatan baik. Kasihnya itu terlihat. Sedangkan orang Farisi selalu senantiasa menghakimi. Misalnya contoh, Yesus datang ke rumah orang kate itu apa namanya? Sakeus. Sakeus. Kan Yesus itu kan datang tuh ke rumah si Sakeus. Sakeus, aku datang untuk menumpang di rumahmu. Orang-orang di sekitar Yesus itu gitu ya, para ahli, tuh dia pergi tuh ke rumah orang berdosa. Jadi dengan Yesus datang ke situ tuh akhirnya membuat Yesus tuh kayak cerminan gitu, memperlihatkan kejelekan mereka. Ngerti nggak teman-teman? Kalau tidak mengerti saya juga tidak bingung bagaimana caranya. Mengerti ya teman-teman? Itu misalnya. Kemudian satu lagi apa ya, contoh Yesus, misalnya perempuan berzina, gitu kan? Yesus dia berzina, suaminya banyak, lemparin batu. Kata Yesus apa? Bagi yang nggak berdosa, lemparkan lebih dahulu. Mereka langsung kesel, dengan hati kesel mereka pergi gitu. Nah itulah teman-teman contoh yang akurat yang bisa kita lihat dari Yesus sendiri. Jadi kalau teman-teman mengalami sesuatu yang tidak baik gitu, saya udah benar-benar di pekerjaan juga mungkin. Seringkali ada di pekerjaan aku sering mendengar, ngapain sih rajin-rajin gitu kan teman-teman? Ngapain sih rajin-rajin kamu kerja? Paling juga gaji nggak naik-naik gitu kan? Ngapain kerja rajin nggak naik-naik juga, nggak dapat bonus juga, biasa-biasa aja kerja gitu kan? Jadi istilahnya orang berusaha untuk melihat yang kebaikan orang lain untuk biar kabur gitu, terkabur gitu. Dalam politik ada nggak? Apa? Apa coba boleh? Gitu, ya begitu kali ya. Yang menanyakan, misalnya apa ya di itu politik, kasus apa? Nadiem, misalnya Jokowi. Gitu kan. Jokowi kan dia kalau menurut aku ya, maksudnya dia udah bikin banyak proyek segala macam, tapi kok masih orang banyak hina. Nah aku nggak tahu ya, tapi cuma ngelihat dari luar seperti itu gitu. Jadi istilahnya orang berusaha untuk menutupi kebaikannya biar pudar, yang terlihat adalah yang jelek-jeleknya aja. Ngerti ya teman-teman? Kalau sudah tidak mengerti saya udah nggak tahu lagi. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, dengan rendah hati turut bersukacita dalam kebaikan yang dimiliki orang lain. Jadi kita harus ikut bersukacita jika orang itu mengalami sukses. Kita ikut, bukan kita panas hati kemudian kita istilahnya menghindar dari orang tersebut, dan kita akhirnya mengkritik atau kita akhirnya menjelek-jelekan orang tersebut. Karena kita tidak suka dan akhirnya yang terlihat kita ingin menonjolkan kejelekan orang tersebut. Itu teman-teman. Kemudian yang kedua tadi dengan rendah hati. Orang yang itu memiliki kerendahan hati. Yang kedua, cara orang yang telah lahir kembali itu mengasihi, yaitu dengan dengan memenuhi kebutuhan orang lain sekalipun harus membayar mahal. Kita akan lihat di 1 Yohanes 3 ayat 18. Saya mohon kesediaan Wilma. Satu Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, makasih Wilma. Ya teman-teman, berikutnya apa cara kita yang sudah lahir baru itu mewujudkan kasih itu secara real kepada sesama, yaitu dengan cara melakukan kasih bersifat praktis.
Jadi kasih itu tidak hanya istilah sekarang omon-omon gitu kan, janji-janji kosong, omon-omon tapi tidak dilakukan. Dan di sini dikatakan oleh Rasul Yohanes harus melakukannya dengan tindakan, bukan hanya dengan perkataan saja. Dengan tindakan, bukan hanya dengan perkataan saja. Berikutnya kasih itu butuh pengorbanan. Mohon dibacakan kembali, boleh. 1 Yohanes 3 ayat 16. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya, kasih itu, dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu Kristus telah menyerahkan nyawanya, maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yaitu bahwa di sini kasih membutuhkan pengorbanan, bukan kita ikut disalib ya teman-teman, maksudnya. Jadi bahwa setiap orang yang sudah lahir baru, maka orang tersebut mati terhadap dirinya sendiri. Dia menyangkal diri ya. Dia menyangkal diri sendiri, tidak lagi memikirkan diri sendiri, tidak lagi egois, tetapi dia lebih memikirkan tentang orang lain. Dia lebih memperhatikan orang lain. Di situ dikatakan dia lebih memperhatikan orang lain. Tidak egois tetapi berempati terhadap orang lain. Itu salah satunya, yaitu kasih butuh pengorbanan. Kemudian yang ketiga, kasih itu murah hati. 1 Yohanes 3 ayat 17. Silakan Wilma sekalian. 1 Yohanes 3 ayat 17. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Ya, makasih Wilma. Ya, kasih itu murah hati berarti kita memahami bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punya itu adalah milik Tuhan. Jadi kita harus mengelolanya dengan sebaik-baiknya untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Bahkan pun juga kita melakukannya untuk pelayanan. Itulah tiga macam. Itulah di sini dikatakan memenuhi kebutuhan orang lain walaupun membayar mahal. Jadi teman-teman, kesimpulannya di sini dikatakan bahwa mari kita menjadi orang yang berorientasi praktis. Mari kita kita yang sudah lahir baru, kita yang sudah terlahir kembali, mari kita mewujudkan kasih itu melalui tindakan yang praktis. Tindakan yang nyata, bukan hanya perkataan saja seperti yang dikatakan oleh oleh Rasul Yohanes. Kemudian kita rela berkorban, menyangkal diri demi juga orang lain. Kita ingin orang lain juga ikut bahagia melalui keadaan kita, melalui tindakan kita. Kemudian menjadi orang yang melimpah di dalam kemurahan hati. Kita menjadi orang yang murah hati terhadap sesama. Itu adalah contoh-contoh yang diberikan oleh buku di dalam buku John Piper ini kepada kita. Wujud nyata kita dari kasih yang kita sudah alami dari kasih Allah itu. Demikian teman-teman. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa pada saat kita sudah lahir baru, maka roh Allah sudah ada dalam diri kita. Allah itu kasih. Natur Allah itu kasih. Jadi sebelum kita lahir baru, roh kita mati, tetapi oleh karena kita membuka hati kita untuk Allah hidup ditinggal dalam diri kita, maka roh kita hidup oleh karena kasih Allah. Keberadaan Allah itu adalah kasih. Dan apa yang dilakukan Allah sebagai wujud nyata dari kasih Allah dengan mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menjadi pendamaian bagi dosa kita. Dan berikutnya kita yang sudah lahir baru, kita yang sudah menerima kasih Allah di dalam diri kita, maka kita pun wajib juga untuk melakukan kasih itu kepada sesama manusia dengan nyata gitu. Seperti mana yang sudah saya sebutkan tadi, kita harus mengasihi
sesama manusia secara nyata, baik di dalam kehidupan pelayanan maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari di pekerjaan ataupun dimanapun kita berada. Demikian firman Tuhan. So I scream